Nah, materi berikutnya adalah teori destilasi. Destilasi, ya, destilasi itu apa? Yaitu dasarnya menggunakan perbedaan titik didih. Jadi kalau suatu pelarut mempunyai titik didih yang berbeda, ya tentunya ada berbeda berapa derajat begitu ya, misalnya 30 derajat atau 10 derajat dan sebagainya, itu nanti bisa dilakukan cara destilasi. Destilasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memisahkan suatu substansi dari campurannya atau memisahkan suatu substansi yang mudah menguap dari substansi yang lain yang relatif tidak menguap. Nah, ya. Kemudian ada prosesnya, ada 3 tahap. Ya. Pertama adalah mengubah substansi dalam bentuk uapnya. Jadi misalnya awalnya cair, dia harus diubah dalam bentuk uap. Ya. Kemudian memindahkan uap yang telah terbentuk. Jadi uap yang terbentuk tadi dipindahkan. Kemudian dilakukan kondensasi, mengkondensasikan uap yang terbentuk menjadi cairan kembali. Gitu ya. Jadi menguap, memindahkan memindahkan uap, kemudian mengkondensasikan. Kemudian dia mencair kembali. Semua zat cenderung untuk melepaskan molekulnya dari permukaan untuk menjadi bentuk uapnya. Ini maksudnya. Misalnya air, ya molekul H2O, ya. Misalnya molekul air ya, air kemudian kita tumpah, misalnya air itu tumpah di suatu lantai gitu atau di meja atau di mana gitu ya. Itu nanti dia akan menguap, ya. Dalam air yang tumpah tadi kan molekulnya banyak, ya, molekulnya banyak. Masing-masing molekul tadi ingin melepaskan diri, ya, ingin melepaskan diri dari permukaan. Oleh karena itu, disitulah terjadi penguapan. Dan penguapan itu temperaturnya tidak harus menunggu titik didihnya. Pada berapapun ya pada suhu berapapun, itu nanti mereka bisa menguap, ya, mereka tuh melepaskan molekulnya. Ya, jadi campuran molekul yang banyak tadi, H2O yang jumlahnya banyak tadi, masing-masing tuh H2O akan menguap. Nah, masalah temperatur itu nanti hanya terkait dengan cepat dan lamanya proses penguapan. Ya, jadi pada temperatur kamar pun air bisa menguap. Ya. Kemampuan untuk melepaskan molekul tergantung pada tenaga kohesi dari senyawa yang bersangkutan. Jadi tergantung dari daya tarik menarik. Ya, tarik menarik antar molekul itu sendiri. Ya, antar molekul air misalnya atau antar molekul etanol. Daya tarik menariknya itu sampai seberapa. Nah, itu. Semakin besar tenaga kohesi, maka makin kecil kemampuan senyawa tersebut untuk melepaskan molekul dari permukaannya. Contohnya misalnya ya, kalau kita bandingkan air dan etanol ya, molekul-molekul etanol tadi lebih cenderung mempunyai tenaga kohesi yang lebih kecil dibandingkan dengan tenaga kohesi air ya. Kalau air lebih lebih apa ya, lebih tarik menariknya lebih tinggi daripada molekul masing-masing molekul dari etanol. Nah, selama ini kan kita hanya tahu oh ini menguap gitu aja. Tapi teorinya itu yang mana gitu ya. Kok seperti itu ya. Nah, di sini akan dijelaskan seperti ini ya. Apabila suatu cairan dalam wadah tertutup, ya, kemudian diisi tidak penuh, ya berarti di bagian atas itu ada space yang kosong. Maka cairan akan melepaskan molekul-molekul ke ruangan yang ada di atasnya. Jadi dia akan mengisi ruangan kosong itu. Misalnya kita punya satu gelas air ya, tidak diisi penuh, maksudnya itu gelasnya itu tidak diisi penuh, kemudian kita tutup di atasnya. Nah, itu nanti air yang ada di gelas itu, molekul-molekulnya itu akan berusaha untuk menguap. Maka itu kalau kita menutup air kemudian kita tutup, itu nanti di atasnya ada titik-titik itu ya. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa molekul-molekul itu berusaha untuk melepaskan diri ya antara molekul itu dan mengisi ruang kosong di atasnya. Nah, tekanan uap. Jika cairan didiamkan dalam bejana tertutup, maka cairan akan menguap dan penguapan akan terhenti pada tekanan tertentu
dan hanya tergantung pada suhu. Nah, itulah disebut tekanan uap jenuh. Nah, seperti ini. Jadi misalnya ini gelas, kemudian diisi air setengahnya saja misalnya, kemudian ditutup di sini. Nah, ini molekul-molekul air itu akan berusaha untuk lepas, ya, untuk lepas menguap. Nah, kapan berhenti? Ya sampai di sini jenuh. Nah, itulah disebut dengan uap jenuh. Ya, berhenti sampai jenuh. Di sini disebut uap jenuh. Nah, kalau misalnya nanti dia akan keluar, ya, misalnya ini tutupnya kurang rapat, ya, itu nanti lama-lama kan dia juga keluar sana. Ya, yang tidak bisa ditampakkan oleh mata, misalnya seperti itu. Ya, nanti lama-lama juga habis tidak tahu bertahun-tahun misalnya seperti itu. Kalau misalnya ditutup rapat banget gitu ya, membutuhkan waktu ya. Jadi nanti eh, kalau kita punya minuman kita taruh di botol kemudian lama sekali kita tidak buka, itu sebetulnya yang di atasnya dia mereka juga sudah berusaha untuk melepaskan diri gitu. Pada suhu tertentu tekanan uap senyawa cair yang bersinggungan dengan cairan adalah tetap. Tidak tergantung pada jumlah cairan maupun adanya uap dalam sistem tersebut. Kemudian tekanan uap itu eh, dilihat dari tinggi raksa dalam kolom, satuannya dalam milimeter Hg. Ya, jadi pada suhu tertentu tekanan uap senyawa cair yang bersinggungan dengan cairan adalah tetap. Ya, tidak tergantung pada jumlah cairan maupun adanya uap dalam sistem tersebut. Kalau kita melihat sini hubungan antara, ya ini kurva hubungan antara suhu, temperatur ya dan tekanan. Di udara ini ya itu tekanannya kan 1 atmosfer ya, 760 mm Hg itu di sini. Nah, ini tekanan di situ. Di sini air mendidih pada suhu 100 ya, seperti itu. Air mendidih pada suhu 100. Jika tekanannya direndahkan, ya tekanannya direndahkan, misalnya tekanannya 400 begitu ya. Dia akan mendidih pada suhu 80 gitu. Pada 80 derajat dia sudah mendidih. Gitu. Kemudian kalau tekanannya ditinggikan misalnya 1200 di sini ya misalnya. Maka dia akan mendidih di atas 100. Ya, air akan mendidih di atas 100. Demikian juga untuk pelarut-pelarut yang lain. Nah, sifat ini ya, kalau kita lihat PV sama dengan nRT ya. Jadi PV ya, PV sama dengan nRT. Jadi kalau tekanannya tinggi, suhunya juga tinggi ya. Tekanan tinggi, suhunya juga tinggi. PV sama dengan nRT. Nah, ini bisa dimanfaatkan misalnya. Kalau tekanan tinggi misalnya kita ingin supaya daging itu cepat empuk. Gimana caranya? Pakai presto bukan? Nah, itu apa? Tekanannya diperbesar. Supaya apa? Supaya air tadi mendidih di suhu lebih tinggi dari 100. Sehingga apa? Sehingga dagingnya cepat empuk. Tapi efeknya ada rusak juga ya. Seperti itu. Jadi efek rusak juga ada kan pastinya. Kemudian cara yang lain, kita memanfaatkan vakum. Ya, kalau ini tadi diberi tekanan tinggi, kemudian di sini divakum supaya tekanannya rendah. Kalau tekanan rendah, maka titik didihnya menjadi lebih rendah. Dan saat itu tidak rusak. Contoh kalau ingin membuat keripik buah-buahan, ya, keripik buah-buahan. Kalau keripik tempe, keripik singkong, ya, keripik pisang itu kan dengan kita menggorengnya pada di, di tekanan 1 atmosfer ya, seperti itu, dia bisa menjadi keripik. Menjadi keras maksudnya. Airnya itu sudah bisa menguap. Sementara kalau
buah-buahan itu kan airnya banyak. Coba kita mau goreng, misalnya goreng salak. Salak kita kupas, kemudian kita goreng. Apakah dengan menggoreng itu air yang ada di dalam salak tadi hilang? Tidak, malah lembek begitu ya. Jadi membentuk lembek gitu. Beda, karena dia kadar airnya tinggi. Bahkan semangka bisa dibuat keripik. Dengan cara apa? Itu tadi pengurangan tekanan. Karena apa? Kalau dengan pengurangan tekanan, maka air yang ada di dalam buah-buahan itu akan menguap, gitu, akan pergi dia tanpa merusak buah itu. Jadi aromanya masih ada, rasanya juga masih utuh seperti itu. Jadi rasanya masih sama, gitu. Jadi ada keripik nangka, kemudian keripik salak, ya itu karena dilakukan pengurangan tekanan. Sehingga tidak rusak gitu ya. Jadi itu dimanfaatkan. Termasuk untuk kimia juga. Jadi kalau nanti kita menguapkan sesuatu ya, menguapkan pelarut dari waktu kita ekstraksi supaya zat yang kita ekstraksi tadi tidak rusak, maka dilakukan destilasi vakum. Ya, sehingga nanti etanol tadi bisa menguap pada suhu di bawah suhu didihnya di suhu kamar di tekanan atmosfer. Itu ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Apa itu titik didih sekarang? Menguap adalah terjadi hanya pada permukaan cairan dan dapat terjadi pada setiap temperatur. Jadi menguap itu pasti terjadi di permukaan. Yang bagian dalam nggak nguap kan? Tapi nanti yang bagian dalam akhirnya menjadi muka, ya nggak? Karena yang di muka tadi sudah hilang. Akhirnya lama-lama menurun kan ke dalam. Nah itu akhirnya menguap. Jadi penguapan itu hanya terjadi pada permukaan cairan, bukan yang di dalam. Ya. Kan, tapi toh nanti yang di dalam juga bisa nguap karena apa? Yang di permukaan sudah hilang. Berikutnya mukanya kan muka baru. Nah, muka baru itu nanti dia bisa menguap. Kemudian mendidih. Mendidih dapat terjadi pada setiap bagian dari cairan pada temperatur di mana tekanan uap cairan di tempat tersebut. Kalau mendidih itu bisa terjadi di semua bagian cairan, ya bagian di atas maupun di bawah, tengah, di bawah, ya itu semua bisa mendidih. Ya, dapat terjadi pada setiap bagian dari cairan pada temperatur di mana tekanan uap cairan ditempatkan tersebut, sama dengan tekanan udara di atas permukaan cairan, plus tekanan cairan di atasnya. Nah, itu temperaturnya sama dengan temperatur didih. Nah, ini perhitungan titik didih pada tekanan tertentu. Ya, ini log P sama dengan A plus B per T. P adalah tekanan uap, ya, P adalah tekanan uap, T adalah suhu mutlak. T ini suhu. Kemudian A dan B adalah tetapan. Kemudian kalau dilogkan yang tadi itu ya ini T dibuat 1000 per T, kemudian di sini log P, maka garis yang tadi itu menjadi lurus seperti ini. Ya, tadi kan melengkung-melengkung gitu, sekarang menjadi lurus. Perhitungan titik didih pada tekanan tertentu ya, pada destilasi di bawah tekanan atmosfer, tekanan barometer jarang tepat 760. Biasanya deviasi sekitar 20 mm Hg. Di sini harus dilakukan koreksi titik didih terhadap tekanan normal. Ya, jadi ada delta T sama dengan 0,0012 dalam kurung 760 min P ya, tekanan yang sesungguhnya yang terukur dikalikan T plus 273 ya Kelvin ini ya. Delta T adalah koreksi terhadap titik didih yang teramati. Jadi nanti dia mendidihnya pada temperatur berapa begitu ya. Kalau tekanannya pas 760 ya memang mendidihnya kalau saat itu murni ya 100 misalnya dalam air. Kalau misalnya saat murni tadi ternyata tekanan udaranya tidak 760 maka cara menentukan berapa temperatur mendidih maka ini ada deltanya ya. Deltanya itu selisihnya ditambah selisih ini. Jadi nanti tergantung tekanan ya. Untuk alkohol, asam, dan cairan terasosiasi lebih baik menggunakan persamaan ini. Delta T sama dengan 0,0010 dalam kurung 760 min P kali T plus 273 ya. Dari cara menghitung selisihnya. Jadi nanti dimasukkan tekanannya berapa, sehingga nanti misalnya
air murni misalnya harusnya 100, nanti 100 ditambah delta T ini temperaturnya itu ya, temperatur didihnya. Kemudian lewat panas. Temperatur pada bagian cairan yang letaknya jauh dari permukaan, harganya lebih tinggi dari titik didih cairan tersebut, sehingga kelebihan panas yang timbul karena tekanan cairan di atasnya ada di atas bagian tersebut. Ya, kita tahu bahwa misalnya kita merebus air dalam panci. Ya, temperatur didih pada bagian atas itu tentunya lebih rendah daripada yang di bagian bawah. Karena di bagian bawah tentunya tekanannya kan lebih tinggi daripada yang di bagian atas. Ya kan? Jadi itu titik didihnya menjadi berbeda. Cairan yang mempunyai temperatur lebih tinggi dari titik didih tersebut merupakan cairan yang akan mengalami superheating. Jadi panasnya itu berlebih, ya, melebihi. Nah, kenapa sih ini kok kita pelajari? Karena nanti terkait dengan destilasi. Destilasi kan harus panaskan gitu ya. Jadi kita harus mengetahui sifat-sifat zat ketika dipanaskan. Adanya perbedaan tekanan dan temperatur yang besar di antara bagian cairan akan menimbulkan percikan kuat atau ledakan yang disebut bumping. Ya. Jadi meletup-letup, itu namanya bumping. Kalau di rumah misalnya kita merebus air, ya, nanti kalau sudah mendidih itu kan ditunjukkan dengan meletup-letup itu. Nah itu namanya bumping. Begitu, ya. Karena apa? Karena temperatur atau titik didih yang titik didih bagian permukaan dan di bagian bawah itu beda ya. Yang di bagian atas itu tentunya lebih rendah titik didihnya, kemudian yang di bawah titik didihnya lebih tinggi. Kenapa di bawah lebih tinggi? Karena tekanannya lebih besar. Itu akan mengakibatkan bumping. Nah nanti dalam kimia, dalam kita destilasi dan sebagainya, jangan sampai terjadi bumping. Ya, karena nanti kalau bumping nanti takut ada ledakan dan sebagainya, itu harus dihindari. Nah ini, kalau kita memasang, kita menggunakan labu, yang kita punya labu alas bulat ini ya, jadi alasnya ini bulat. Itu mana ini yang benar pemasangannya? Kita memilih pemanas yang benar bagaimana pemasangannya? Yang ini, kalau kita melihat ini gimana? Panasnya hanya bagian bawah saja, tidak merata. Ini berkemungkinan untuk bumpingnya lebih besar. Kalau ini mantel, ya ada mantelnya, bentuknya ini kayak jaket ya, jadi mantel. Kemudian ini menggunakan listrik biasanya. Nah ini sudah bisa menutupi bagian permukaan dari labu ini, sehingga nanti panasnya lebih baik. Ini juga ya, jadi kalau ini menggunakan penangas ya, menggunakan penangas. Misalnya ini etanol, kemudian di sini air. Jadi cairan yang di dalam sini titik didihnya harus lebih rendah daripada air ya. Jadi jangan sampai di sini kita ada minyak, kemudian di sini air, jelas nggak ngefek ya, nggak ngefek. Ya, jadi ini di sini harus misalnya kita ini etanol, kemudian di sini ada air. Tapi etanol jangan sampai ya diberi pemanasan dengan api langsung, hati-hati ya. Jadi harus menggunakan penangas air supaya apa? Supaya tidak ada terjadi kebakaran. Ya, jadi pelarut-pelarut yang mudah terbakar dan sebagainya, apalagi titik didihnya di bawah titik didih air, maka kita bisa menggunakan air ini ya. Ini zaman saya kuliah dulu pakai gini. Kalau sekarang kan pakai listrik seperti ini, langsung. Jadi nanti temperaturnya bisa diatur. Ya, ini yang tidak benar ya. Yang ini betul, kedua ini. Kemudian nanti ini ada pendingin ya, pendingin. Pendingin itu diberi air di sini. Ya, diberi air. Air keran ya, air keran ini dari sini masuk, kemudian di sini keluar. Jadi jangan dibalik. Kalau dari sini masuknya dari atas ke bawah, itu nanti air tidak bisa memenuhi semua ini. Bisa aja langsung ngocor keluar begini. Kalau kita masukkan dari bawah, dia tentunya harus memenuhi ini semua baru dia keluar. Ya tujuannya apa? Tujuannya apa? Pelarut yang di sini itu misalnya kita mereaksikan sesuatu ya dengan pelarut etanol gitu ya misalnya. Kemudian nanti terjadi reaksi ya di antara zat yang direaksikan itu. Kemudian pelarutnya ini supaya dia tidak menguap ya. Jadi untuk mencegah penguapan. Kemudian di sini terjadi apa? Kondensasi. Ya, dia pelarutnya naik, kemudian dengan lekok-lekoknya gini itu
mengurangi penguapan ya. Terus nanti dia turun ya. Ini menggunakan pendingin air ya, menggunakan air. Nah, kecepatan aliran air itu seberapa? Ya kita bisa megang ini. Kita pegang ini, kalau dia dingin ya segitu itu. Kalau ini terasa panas berarti kecepatannya kurang. Gitu ya. Jadi kalau nanti terlalu cepat juga sayang airnya. Ya, airnya dibuang-buang untuk mendinginkan saja gitu. Kecuali airnya diputar. Dan panjang pendeknya ini juga tergantung titik didih dari zat yang ada di sini, pelarut yang di sini. Kalau di sini titik didihnya lebih tinggi misalnya, itu maka menggunakan yang pendek saja cukup. Tapi kalau di sini nih titik didihnya rendah, maka kita cari ini yang lebih panjang, begitu ya. Karena apa? Kesempatan untuk berkondensasi itu yang titik didih rendah tadi kan membutuhkan waktu ya. Membutuhkan waktu untuk dia mendingin lagi, kembali lagi ke sini. Ya, jadi nanti ini ada ukurannya juga panjang pendeknya. Kemudian bagaimana cara menghindari bumping? Yang pertama dengan penambahan batu didih. Ya, itu bisa pecahan porselen, bisa teflon atau pipa kapiler. Jadi kalau kita punya di lab ya, punya porselen yang pecah jangan dibuang ya, ditaruh aja nanti tunjukkan dikumpulin, itu nanti tujuannya untuk batu didih. Bisa digunakan untuk batu didih. Dan batu didih itu bisa dilakukan digunakan berkali-kali juga. Kan dia nggak rusak ya. Jadi pecahan itu mungkin kita ambil 3 sampai 5 lah gitu ya untuk batu didih. Kemudian batu didihnya tadi ditaruh di sini. Jadi jangan lupa batu didihnya dimasukkan dulu ya. Sebelum kita melakukan ini, pemanasan atau destilasi. Kemudian yang kedua pengadukan. Dengan pengadukan itu maka bumping itu bisa dihindari. Nah, contoh kalau di rumah misalnya. Di rumah itu kan masuk dikasih batu didih kan enggak ya. Itu biasanya kita lakukan pengadukan kan. Jadi misalnya umum gitu. Ya, mesinnya mendidih, kemudian di situ ada bahan lain yang membuat berbuih misalnya. Itu kan nanti cepat naik begitu. Ya, cepat naik. Nah, supaya tidak terjadi itu, kalau naik kan jadi tumpah nanti. Itu kita lakukan pengadukan. Gitu ya. Itu berarti mengurangi bumping. Kemudian pemanasan yang merata dengan penangas yang tadi, ya, seperti yang tadi pemanasan yang merata dengan memberikan mantel atau menggunakan penangas. Ya. Mengisi labu tidak boleh lebih dari 2/3-nya, jadi jangan terlalu penuh ya, atau juga jangan terlalu sedikit. Paling nggak setengah sampai 2/3-nya. Pada proses destilasi, penunjukan titik didih yang tetap sehingga destilasi mempunyai komposisi yang tetap pula. Ya, jadi nanti selama pelarut itu belum selesai terdestilasi, maka termometer tetap menunjukkan angka itu. Misalnya 70 derajat ya untuk etanol. Jadi termometer tetap menunjukkan itu. Kalau sudah berubah ke suhu lain, itu berarti itu bukan etanol, begitu. Ya, jadi sifatnya seperti itu. Jadi selama masih ada etanol di situ, kemudian etanol menguap, itu temperatur tetap 70, bertahan di 70. Kemudian kalau etanol itu habis, maka temperaturnya sudah berubah lagi, bukan 70 lagi. Berarti di situ sudah bukan etanol ya. Penunjukan yang tetap tidak berarti destilat yang diperoleh murni, tetapi merupakan campuran asiotrop, yaitu cairan yang murni selalu menunjukkan titik didih yang tetap. Ya, cairan yang murni selalu menunjukkan titik didih yang tetap, yaitu maka itu kalau kita mau memurnikan misalnya etanol ya paling nggak lebih ke arah murni lah ya gitu ya, kita lakukan destilasi. Ya, memisahkannya dia dengan air. Kemudian asiotrop nanti kita bahas. Pada proses destilasi, uap yang telah terjadi perlu diangkat untuk dapat mencapai pipa samping. Untuk itu diperlukan tenaga berupa panas. Oleh karena itu untuk destilasi pasti kan panas, dibutuhkan panas. Dan itu untuk apa? Untuk mengangkat uap ya, untuk mencapai pipa samping, yaitu mau dikondensasi dan didestilasi. Jumlah panas yang diperlukan untuk melawan tekanan udara luar, tinggi cairan, dan mengangkat uap untuk dapat mencapai pipa samping adalah besar, yaitu oleh karena itu dibutuhkan tenaga atau panas ya.
cairan selalu mempunyai temperatur yang lebih tinggi dari titik didihnya, sehingga pada proses destilasi selalu didapatkan cairan mengalami superheating. Uap yang telah mencapai pipa samping dengan pendingin dikondensasi menjadi cairan kembali. Selamat belajar, nanti dilanjutkan dengan video berikutnya.